Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Putri Salsabila dengan NIM 19252601. Hari ini saya akan mempresentasikan serta mengimplementasikan ERP untuk penerapan ERP di bisnis K-pop menggunakan Odoo sebagai solusi bisnis industri bisnis K-pop industri. Nah, selanjutnya ke latar belakang bisnis, apa yang melatar belakangi saya mengambil bisnis ini? Yang pertama, bisnis jual beli merchandise K-pop berupa album, photocard, dan official goods. Lalu poin yang kedua ada sumber barangnya itu langsung dari Korea Selatan. Dan poin ketiga menggunakan warehouse Korea dan warehouse Indonesia untuk membuat efisiensi antar pajak dan logistik. Maksudnya tuh agar barang-barangnya tuh kena pajaknya lebih murah dibanding tidak menggunakan warehouse. Nah, tantangannya sendiri di bisnis ini adalah yang pertama pengelolaan stoknya lintas negara. Lalu yang kedua proses pembelian dan penjualannya yang rapi. Yang ketiga agar dapat mengontrol barang-barang masuk atau keluar di warehouse atau penjualan bisnis saya. Lalu apa sih konsep ERP sendiri? Konsep ERP dalam bisnis, ERP itu maksudnya adalah kepanjangan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem yang terpusat. Jadi antara beberapa sistem menjadi satu kesatuan suatu sistem. Nah, modulnya ini biasanya ada modul umum yang terdiri dari keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, sales, purchase, dan sebagainya. Lalu manfaatnya sendiri ERP itu apa sih? Yang pertama tentunya data menjadi lebih terpusat, yang kedua prosesnya lebih efisien, yang ketiga karena kita menggunakan sistem, jadi human error itu lebih sedikit dibanding proses manual. Lalu arsitektur ERP ini ada apa aja? Arsitektur itu tentunya poin yang pertama, klien berbentuk client server. Yang kedua, web based atau cloud. Yang ketiga, sistemnya modular. Itu berupa terdiri dari beberapa modul-modul. Tentunya di ERP ini banyak modul. Lalu modul utamanya itu ada apa aja sih? Yang pertama, financial accounting, FI. Lalu yang kedua, human research. Yang ketiga, sales distribution. Yang keempat, material management. Dan yang kelima, manufacturing atau MRP. Lalu keuntungan dan tantangan implementasi di ERP ini apa? Keuntungannya, peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua, transparansi, operasional atau regulasi. Yang ketiga, biaya operasional lebih rendah dalam jangka panjang. Nah, tantangan sendirinya itu apa? Ada beberapa tantangan, yaitu poin pertama, biaya awal yang tinggi. Dua, durasi implementasi yang panjang. Ketiga, perlunya manajemen perubahan atau change management. Yang keempat, kostumisasi yang kompleks. Lalu relevannya dengan dunia kerja itu apa? Nah, banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Nah, skill ERP yang relevan di bidang ini itu ada akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. Nah, aplikasi ERP ini ada banyak ya. Nah, beberapa aplikasi yang mendukung sistem ERP diantaranya adalah SAP, solusi komprehensif kuat di manufaktur dan supply chain. Jadi fokusnya dia ini di manufaktur dan supply chain. Lalu yang kedua ada Oracle. Oracle ini sangat kuat di bidang keuangan, di modul keuangan atau dan HCM, Human Capital Management dan SCM. Lalu ada Microsoft Dynamics. Microsoft ini integrasinya erat dengan produk Microsoft Office seperti Microsoft Office yang biasa kita kenal. Lalu ada Azure, lalu kuat di CRM dan juga keuangan. Nah, yang terakhir ini sistem yang paling sering digunakan di masa sekarang itu Odoo. Sebuah sistem yang moduler dan fleksibel. Nah, banyak aplikasi dan juga kuat e-commerce dan layanan. Jadi Odoo ini sering kita pakai di masa sekarang. Banyak yang memakai sistem Odoo karena dinilai lengkap dan juga open source. Bahasan tentang Odoo ERP. Aplikasi bisnis all-in-one berbasis open source yang mencakup ERP, CRM, e-commerce, dan alat-alat bisnis lainnya yang seamlessly integrated atau terintegrasi tanpa batas. Modulnya ada 30 lebih modul utama, yang dimana ini modulnya sangat lengkap dan banyak. Nah, teknologi yang digunakan itu Python, PostgreSQL, Web Based, dan REST API. Nah, paket Odoo itu ada dua nih, yang Odoo Community berarti gratis, dan ada Odoo Enterprise berarti dia berbayar. Nah, ini gambar dari Odoo, modul-modul Odoo. Nah, kenapa sih alasan saya ini memakai Odoo ini? Nah, Odoo ini sangat open source dan biaya relatif terjangkau. Jadi, untuk bisnis UMKM, siapa tahu bisnis yang masih kecil seperti saya sekarang, tentunya sangat membantu proses bisnis saya. Lalu yang kedua, modular. Modular ini hanya pakai modul yang dibutuhkan. Jadi, walaupun modul-modulnya banyak, dia tuh bisa menyesuaikan mau pakai berapa modul. Misalkan memakai satu modul aja bisa, dua bisa. Jadi, menyesuaikan penggunanya. Lalu yang ketiga, cocok untuk UMKM hingga bisnis berkembang. Jadi, misalkan bisnisnya masih skala kecil, ini sangat cocok menggunakan Odoo. Lalu yang keempat, mudah dikostumisasi sesuai alur bisnisnya. Yang terakhir, tampilan Odoo ini sangat user-friendly sehingga user gampang memakainya. Lalu sejarah Odoo ini, yang pertama itu namanya bukan Odoo, namanya Tiny ERP pada tahun 2005. Odoo pertama kali didirikan oleh Fabian Pinkers. Fokusnya itu ERP sederhana untuk UMKM. Fiturnya itu masih terbatas, berupa akuntansi dan manajemen dasar. Lalu tujuan awalnya menyediakan ERP yang ringan dan terjangkau. Lalu pada tahun selanjutnya, 3 tahun kemudian itu namanya berubah menjadi Open ERP. Tahun 2008, nah fiturnya mulai berkembang pesat. Penambahan modul-modul di luar ERP klasik seperti Point of Sales dan e-commerce. Nah, baru mulai diterapkan dual lisensi, yaitu ada community gratis dan juga enterprise berupa berbayar. Nah, perubahannya penting dari ERP murni menjadi platform bisnis yang lebih luas.
Lalu pada tahun 2014, OpenERP ini berubah lagi namanya menjadi Odoo, rebranding menjadi Odoo. Karena OpenERP ini dianggap namanya terlalu membatasi. Nah, Odoo sendiri itu diposisikan sebagai ekosistem aplikasi bisnis yang lengkap seperti ERP, CRM, website, dan e-commerce. Pendekatan modularnya semakin ditekankan. Fokusnya all-in-one business platform. Selanjutnya ada Odoo yang saat ini sudah sangat diperbarui atau yang paling baru versinya. ERP open source paling banyak digunakan di dunia, digunakan oleh UMKM, startup, enterprise. Lalu terus menantang vendor ERP besar seperti SAP, Oracle, dengan biaya yang lebih rendah, fleksibilitas tinggi, dan komunitas global yang besar. Kekuatan utamanya di modular, scalable, dan user friendly. Nah, metode implementasi Odoo ERP ini analisis kebutuhan, bisnis analis, yang kedua konfigurasi dan pengembangan, yang ketiga migrasi data, keempat pengujian dan pelatihan, serta go live dan dukungan. Nah, integrasi antar modul yang telah saya implementasikan yaitu sales inventory, yaitu penjualan otomatis mengurangi stok. Lalu ada purchase inventory, pembelian menambah stok. Lalu semua data terhubung dalam satu sistem. Ini mencerminkan siklus ERP, yaitu sales, inventory, purchase, inventory, sales. Keuntungan implementasi ERP pada bisnis K-pop. Yang pertama, stok lintas warehouse terkontrol, menjadi lebih terkontrol. Yang kedua, proses bisnis lebih efisien dan siap scale up bisnis. Yang ketiga, datanya itu secara real time terupdate untuk pengambilan keputusan. Sangat membantu. Lalu kesimpulannya, ERP itu bukan hanya software, tetapi alat transformasi bisnis. Yang kedua, Odoo ERP cocok untuk bisnis jual K-pop merchandise. Nah, modul sales, purchase, inventory sudah cukup untuk menjalankan proses bisnis inti. Lalu, sistem terintegrasi membantu bisnis lebih profesional dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo atau implementasi ERP dari yang sudah saya buat sistematis modularnya. Terdiri dari 3 modul, yaitu yang pertama sales, kedua purchase, lalu ada inventory. Semuanya terhubung untuk menjalankan bisnis merchandise K-pop ini. Saya menggunakan Odoo sebagai sistem ERP-nya. Berikut adalah tampilan Docker Desktop, di mana Docker Desktop ini di dalamnya sudah terinstall Odoo. Nah, Odoo-nya itu sendiri harus diinstal di Docker Desktop ini. Versi yang digunakan itu adalah versi Odoo 18, seperti di sini. Di sini terlihat Odoo 18. Nah, kalau misalkan kita pengen membuat sistem Odoo di localhost, kita harus klik localhost yang 80 dan 9. Lalu nanti akan langsung terhubung ke di browser yang biasa kita gunakan. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, di sini tuh tampilan beranda dari sistem Odoo yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah modul-modul yang pernah saya gunakan sebelumnya, tapi pada proses bisnis kali ini saya hanya menggunakan stok persediaan, lalu ada penjualan dan pembelian. Stok barang dari produk. Nah, di sini. Oh ya, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Odoo ini. Di Odoo kita dapat melakukan aturan user. Misalnya kita mau mengatur berapa banyak user di perusahaan ini, kita bisa masukkan email di sini dengan user baru. Dan juga kita bisa mencantumkan alamat perusahaan kita. Di sini alamat dan detail-detail lainnya. Nah, kita bisa nih mengintegrasikannya di sini, mengaturnya di sini secara lengkap. Nah, ini pengguna-pengguna yang saya izinkan untuk memasuki Odoo dari sistem yang telah saya buat. Lanjut, kita akan masuk ke stok persediaan. Nah, dalam proses bisnis yang telah saya buat ini, yang kebetulan saya miliki di dunia nyata, saya harus membeli produk ke website Korea. Di website Korea itu salah satu contohnya ada Maxstar. Maxstar itu adalah tempat saya untuk melakukan pembelian album, yaitu melewati proses pre-order. Jadi barang itu bukan ready stock. Jadi barang itu masih pre-order, jadi saya harus melakukan PO ke website Maxstar yang di Korea tersebut. Pada umumnya, orang-orang dari luar negeri akan langsung mengirimnya ke Indonesia. Tapi saya menekuni bisnis ini memperhitungkan segala aspek. Kalau misalkan saya melakukan pembelian langsung Korea, lalu saya kirim ke Indonesia, tentunya pajaknya akan jauh lebih mahal. Makanya saya menggunakan jasa lagi, yaitu jasa warehouse. Di website Korea akan disuruh memasukkan alamat. Nah, alamat yang dimasukkan itu adalah warehouse dari jasa yang saya gunakan. Jadi barang saya itu dari PO Korea sudah dipesan ke alamatnya WHJ ini. Lalu barang saya dari WHJ akan dikumpulkan beberapa barang selain punya saya. Jadi hitungannya tuh pajaknya akan murah ketika masuk ke Indonesia. Gambaran umum tentang bisnis yang saya tekunin ini. Jadi saya mengimplementasikan di Odoo-nya itu seperti ini. Kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah atur sebenarnya dari variannya, kemasan produk, biaya pengiriman, dan lain-lain. Tapi ada beberapa yang tidak saya pakai. Nah,
Gudangnya ini saya menggunakan satu dan gudang seller dia. Tipe operasinya ya ada tiga. Angkat teori produknya ada beberapa, tapi yang saya gunakan hanya ini. Oke, kita masuk ke produk. Di produk, sampel, beberapa sampel dari pre-order yang sedang saya jalani saat ini. Di sini ada dua. Di sini jumlah produknya ada 9, yang Freak Alarm dan yang Starwood itu ada 10. Oke. Misalnya saya akan mencontohkan bagaimana proses transaksi di Odo ini dengan proses bisnis yang saya jalan. Oke, pertama kan pembelian terlebih dahulu. Pembelian ini yaitu kita melakukan pembelian ke Korea, ke website Korea. Nah, FYI, jika kita ingin melakukan pembelian ke website Korea, itu kita nggak bisa langsung. Kita harus mempunyai bank Korea dulu dan berbagai aspek lainnya. Nah, kita juga bisa nih, karena dia punya warehouse Korea, tentunya dia punya bank Korea dan lain-lain, segala aspek lah. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ribet, kita juga bisa pakai jasa WHJ yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita di sini buat baru. Nah, misalnya masuknya itu warehouse J. Mata uangnya tetap IDR ya. Kenapa IDR? Sebenarnya bukan warehouse di Korea, tapi dia memiliki dua warehouse, yaitu warehouse di Korea dan warehouse di Indonesia. Jadi mereka bekerja sama. Istilahnya itu mereka nggak terpisah. Mereka tuh satu kesatuan. Jadi kita nggak perlu transfer dalam bentuk uang ke mereka. Kita juga bisa langsung rupiah. Karena nanti mereka sendiri yang akan mengkonversi. Ya, di time order misalnya, karena di PO biasanya itu di order di website-nya itu di tanggal H-3 sebelum pre-order yang tutup. Oke, kita sampein aja. Kedatangan itu biasanya pre-ordernya itu 3 bulanan atau 2 bulan sampai 3 bulan. Oke, kita akan menambahkan produk-produk apa yang ingin kita tambah stok. Tentunya tadi track alarm yang sisa 9. Kita mau menambahkan 10 nih. Oke, kita tambahkan produk di sini. Dia otomatis terjumlah. Oke, kita langsung konfirmasi order. Atau enggak kita juga bisa mengirimkan sebagai email. Tapi karena ini local host, jadi nggak bisa digunakan mengirim ke email. Saya kasih order. Oke, di sini kita lihat terima orderannya. Seakan-akan sudah eh, saya terima produk. Oke, kalau sudah seperti ini, kita harus ke stok persediaan. Kita lihat di sini, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu agar barangnya itu dianggap sudah sampai pada kita. Lihat di produk sudah menambah 19. Lalu jika ada customer kita yang ingin melakukan pembelian atau order pada kita seller, kita harus klik ke menu penjual. Nah, kita buat baru aja di sini. Nah, nama pelanggannya ini misalkan si Uli Rahman. Oke, bayarannya biasanya ini sistemnya itu DP dulu. DP berapa persen, lalu nanti lunasan bisa dicicil. Oke, misalkan tambah satu, ini dua, sorry. Ini dua, lagi. Totalnya jadi segini. Nah, ini pajak barang. Biasanya itu dia emang suka ada pajak lagi. Atau ini dianggap sebagai biaya jasa-jasa dari warehouse tersebut. Kita semuanya melimpahkan kepada customer, di barang customer itu. Jadi semakin banyak produk yang dibeli, maka semakin mudah untuk dibagi-bagi by fee dari warehouse lainnya, sehingga membuat produk jauh lebih murah. Seperti itu. Oke, kita konfirmasi. Nah, kalau udah jadi seperti itu, berarti orderannya saya kirim. Hmm, Siap difakturkan. Kita bikin fakturnya. Konfirmasi. Nah, ini berarti tandanya udah jadi, udah selesai. Oke, terus kita juga bisa mengirim fakturnya lewat email ini. Nah, ini contohnya misalkan transfer penerimaan. Penerimaan ini dari si warehouse-nya, barang warehouse-nya. Terus kiriman itu ke customer kita. Nah, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah produk tersedia karena ya memang masih banyak validasi. Oke, kalau kayak gini itu berarti udah selesai.
Harusnya bentuk sudah berkurang. Di sini udah berkurang. Kapan kita mau mencetak invoice-nya? Di sini kita pencet cetak. Lalu nanti akan otomatis terdownload file. Ya, seperti ini kurang lebih. Sebelum lanjut, saya itu baru saja mengganti tipe operasinya. Tipe-tipe operasi ini adalah jalannya transaksi yang terjadi di perusahaan saya. Yaitu ada pemesanan. Pemesanan ini dari ke warehouse Korea atau Indonesianya. Lalu ini order, penambahan order dari customer. Kita akan ke modul penjualan. Di modul penjualan kita membuat baru kedaluarsanya itu di 10 Januari. Pembayarannya DP dulu baru lunas ya. Jika stoknya tidak memadai atau kurang, maka logonya akan mengganti warna merah. Terus metode pengirimannya menggunakan JMT. Nah, ini udah. Lalu kita konfirmasi. Kalau misalkan petinjau ini untuk si customernya, user UI usernya itu berbentuk seperti ini. Dia otomatis ke e-commerce. Kita bisa konfirmasi di sini. Oke, order. Lalu kita bisa masuk ke stok persediaan. Nah, nanti akan masuk nih ke order sini. Sini kita lihat, berarti siap ya. Selanjutnya, misalnya udah diterima, kita bisa memindahkan tipe operasi ke pengiriman. Nah, di sini kita validasi, lalu kita lihat di pengiriman. Orderan dari operasi order sudah diterima, lalu kita akan melanjutkan ke tipe orderan pengiriman di mana setelah kita menerima orderan dari customer, kita akan melakukan pengiriman. Kita validasi. Ini selesai. Jika kita sudah melakukan validasi, maka akan ditransfer itu tidak ada operasi lagi karena dianggap sudah selesai. Perannya di sini laporan-laporan dari apa aja sih yang masih tersedia di produk kita. Di sini di tangannya stoknya di sini nih, bisa melihat di riwayatnya nih. Oke, tanggal segini segini segini. Nah, itu bisa dengan jelas teman-teman. Ini sini produk masuk dari vendor, ini untuk customer. Pergerakannya ya teman-teman. Oke, itu juga bisa melihat nih total totalnya, terus nilai dari totalnya. Ini total yang kejual ya teman-teman maksudnya.
Sekian demo serta implementasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.